Yang saya ingin sampaikan kepada orang tua saya, ibu, ayah, abang, adik, paman, dan seluruh keluarga saya. Walaupun kalian menganggap saya sudah mati, namun di hati saya, kalian tetap keluarga saya, kalian tetap orang tua bagi saya. Saya tetap mencintai dan menyayangi kalian. Setiap saat saya merindukan kalian. Saya bingung, ingin mendoakan kalian, namun saya tidak bisa mendoakan kalian. Saya hanya bisa mendoakan semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Kenalkan, nama saya Lasmaria Permatasari Borusilaban, dan nama Islam saya Siti Aminah Borusilaban. Tinggalnya di Medan, tepatnya di Kabupaten Labuhan Batu Utara atau sering disebut Aikenopan. Saya usianya 27 tahun. Alhamdulillah bulan 5 nanti saya memeluk agama Islam 4 tahun. Makna Islam dalam hidup saya merasa beda setelah saya memeluk agama Islam. Saya sempat juga membandingkan agama antara agama Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik, dan juga Hindu Buddha. Nah, setelah saya mempelajari perbandingan agama, saya merasa agama Islam ini berbeda. Berbedanya saya lebih nyaman, lebih tentram, damai. Saya ngerasa saya ini sejatinya makhluk Allah. Ketika saya masih memeluk agama Kristen, saya masih merasa apa sih tujuan hidup. Setelah saya memeluk agama Islam, alhamdulillah saya mengerti apa tujuan Allah menciptakan kita. Awal mulanya itu pada saat saya duduk di kelas SMP, saya melihat teman saya menggunakan hijab. Lalu saya tanya, kalian mengapa menggunakan hijab? Dan teman saya menjawab, ya karena memang di agama kami wanita diwajibkan berhijab. Lalu saya mencari tahu mengapa di agama mereka menggunakan hijab, di agama kami tidak. Saya membaca-baca kitab Injil. Nah, saya temukan di kitab Injil itu, tepatnya di kitab Perjanjian Lama, bahwasanya wanita itu menggunakan hijab. Lalu saya pertanyakan kepada pendeta saya, Pak, mengapa ya di kitab kita wanita menggunakan hijab, tapi tidak ada seorang pun wanita di agama kita yang menggunakan hijab? Nah, pada saat itu pendeta saya tidak bisa menjawabnya. Lalu awal mula itulah dan alasan hijab itulah saya makin memperdalam dan mencari apa perbedaan agama Kristen dan agama Islam. Lalu saya udah banyak mencari tahu perbandingan agama, makin banyak muncul pertanyaan-pertanyaan dalam hati saya, seperti di Perjanjian Lama banyak yang haram dijadikan halal di Perjanjian Baru. Pokoknya banyak perbandingannya yang membuat hati saya ini bertanya-tanya, mengapa di Perjanjian Lama seperti ini, Perjanjian Baru seperti ini. Bertanya nggak ke orang tua ya, karena takut. Saya langsung bertanya kepada pendeta. Pendetanya tidak bisa ngejawab, bahkan dia marah karena mereka, ya udahlah, agama kita itu kan Kristen ya, apa aja yang diperintahkan ya udah itu aja sih, kata mereka kayak gitu. Cuman saya kan ya namanya saya pengen tahu ya saya bertanya, lebih banyak sih bertanya kepada guru-guru saya yang agama Islam, teman-teman saya agama Islam. SMA saya mempertanyakan bagaimana caranya masuk Islam. Lalu guru dan teman saya mengatakan cara masuk Islam itu paling utamanya adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Lalu saya bertanya lagi, apa itu 2 kalimat syahadat? Mereka hanya memberitahu kepada saya, yaitu la ilaha illallah. Terus saya tanya, itu kan satu, yang keduanya apa? Mereka bilang, sebenarnya kamu ini bertanya-tanya ingin mempermainkan atau mengolok-olok, atau emang kamu penasaran? Katanya seperti itu. Saya bilang, saya penasaran, sepertinya saya ingin masuk agama Islam, saya bilang kayak gitu.
Terus mereka kayak kurang yakin gitu, tapi saya tetap mencari tahu apa sih dua kalimat syahadat itu. Semakin hari saya semakin cari tahu, semakin ada muncul dalam diri saya ingin memeluk agama Islam. Sampai-sampai saya ikuti kajian-kajian mereka, seperti misalnya acara-acara di sekolah yang Maulid, Isra Mi'raj. Di situ saya mengikuti semua acara mereka. Pokoknya dengan acara-acara kajian Islam itu saya ingin memantapkan diri saya ingin masuk Islam. Setelah saya tamat SMA, saya konflik dengan keluarga. Konfliknya, satu pihak keluarga saya ingin saya menjadi bidan, yang pihak yang lain ingin saya menjadi saya guru. Sementara dari diri saya sendiri, saya ingin menjadi seorang desainer dan makeover. Jadi kami konflik semua, tidak ada titik terangnya. Lalu ada paman saya yang bilang, ya udah, karena belum tahu kamu ke depannya mau kemana, kamu pergilah ke Pekanbaru, kerjalah di sana. Tepatnya di Pekanbaru, di Kampar. Nah, di situ saya punya sahabat namanya Kak Yunda. Sahabat saya itu orang Islam. Di situ saya tanya-tanya juga mengenai Islam, apa dua kalimat syahadat, apa saja yang dilakukan Muslim. Banyak sekali pertanyaan saya, sehingga dia bilang, emang kamu beneran ya mau masuk Islam? Saya bilang, iya, saya beneran mau masuk Islam. Tapi tidak seorang pun teman-teman saya maupun sahabat saya sendiri yang mampu mengajak saya untuk bersyahadat, karena mereka takut dengan keluarga saya. Sampai-sampai saya bilang seperti ini, gimana ya caranya supaya kita emang benar-benar bisa masuk Islam? Ya mereka nggak ada ngasih jalan, karena mereka takut juga sama keluarga saya. Ya saya terima. Cuman saya tetap, walaupun saya masih Kristen, saya sudah menggunakan hijab, dan sering juga melihat sahabat saya itu sholat. Ketika saya melihat beliau sholat, rasa hati saya, kok sepertinya Islam ini begitu damai, begitu indah. Semakin kuat keinginan saya ingin memeluk agama Islam setelah melihat mereka sholat. Beda dengan waktu saya memeluk agama Kristen. Saya lihat ya banyak perbedaannya. Di agama Kristen beribadah menggunakan baju pendek, bermewah-mewahan, bahkan ketika khutbah mereka tidak mendengarkan, bahkan mereka asik bercerita. Nah, ketika saya lihat beribadah di agama Islam, mereka gerakannya sama, khusyuk, tidak ada satu suara pun, semua sama. Mereka menggunakan mukena yang warnanya sama. Pokoknya saya tenang sekali melihat mereka sholat. Di situ saya semakin yakin, cuman belum ada jalannya. Setelah saya kerja di Pekanbaru 2 tahun, saya disuruh pulang oleh keluarga saya ke kampung saya karena mereka tahu saya ingin memeluk agama Islam. Saya disuruh pulang, lalu alasannya paman saya sakit. Karena saya mulai dari kecil sampai saya tamat sekolah tinggal dengan paman saya sedih karena paman saya sakit, saya pulang. Ketika saya pulang, ternyata alasannya bukan karena paman saya sakit. Ternyata mereka bilang karena saya ingin masuk Islam, mereka takut saya benar-benar masuk Islam. Pulanglah saya ke kampung saya, terus mereka bilang, gimana kalau kamu nikah aja, dengan alasan supaya saya mengurungkan niat saya masuk Islam. Jadi saya dijodoh-jodohkan. Banyak sekali cowok-cowok yang dijodoh-jodohkan sama saya, tapi saya tolak karena dalam diri saya tidak mau nikah dengan Kristen karena saya ingin masuk Islam. Jadi saya ingin mencari calon imam yang benar-benar ingin mengajak saya bisa masuk Islam dan mengajarkan saya bagaimana Islam. Dan alhamdulillah setelah saya pulang kurang lebih setengah tahun di kampung, ada seorang pria datang ke rumah kami. Kebetulan pria itu sekarang menjadi suami saya. Pria itu berkenalan dengan saya. Singkat cerita, kami berdebat masalah agama. Lalu saya bilang, sebenarnya saya bukan mengejek agama Islam. Sebenarnya saya ingin memeluk agama Islam.
dan saya ingin mencari calon imam yang bisa menuntun saya ke jalan Islam. Saya bilang seperti itu, dan alhamdulillah beliau mau mengajak saya masuk Islam walaupun beliau konflik dengan keluarga saya. Pada saat itu konflik besar saya dengan keluarga saya. Saya kan pertamanya tinggal di rumah paman saya. Orang tua saya jauh dari rumah paman saya. Lalu saya disuruh pulang ke rumah orang tua saya. Ketika saya pulang ke rumah orang tua saya berpikir sangat keras sekali bagaimana caranya supaya bisa masuk Islam. Dan ketika saat itu saya beralasan ingin balik ke Pekanbaru, alasannya ingin kerja lagi di Pekanbaru, tapi nyatanya saya tidak ke situ niatnya saya ingin masuk Islam. Jadi karena orang tua saya tahu kalau ayah saya bilang seperti ini, kalau emang benar kamu ingin masuk Islam, masuklah agama Islam, tapi jangan pernah balik lagi ke agama ini. Tapi ibu saya tidak mau saya masuk Islam, dan adik-adik saya juga tidak mau saya masuk Islam. Pada saat itu adik saya marah sekali, sampai saya dipukul, dijambak, dicekik. Akhirnya ibu saya bilang seperti ini, kalau kamu benar-benar mau masuk Islam, kamu harus buat surat perjanjian bahwasanya kamu sudah mati dalam keluarga ini. Karena saya malu menanggung keluarga yang dianya tidak kuat dengan agamanya, malu sekali dengan masyarakat di sini. Karena kebetulan ibu saya aktivis gereja dan saya juga aktivis gereja, jadi ibu saya merasa itu adalah beban yang berat sekali. Karena di dalam organisasi Kristen itu, jikalau ada satu orang dalam keluarga itu yang masuk Islam, maka keluarga itu akan diasingkan. Tapi saya di satu sisi saya kasihan pada ibu saya, tapi di sisi lain saya ingin mencari tahu kebenaran. Saya ingin memeluk Islam karena saya tidak mau kekal dalam neraka. Dan sampai saya itu dimandikan dengan air rebusan yang haram. Sampai saya itu diberi air minum segelas air putih yang dibawa dari dukun. Ketika saya minum, saya muntah darah. Namun saya tetap kuat pada pendirian saya. Seberat apapun cobaannya, saya tetap ingin masuk Islam. Sampai akhirnya orang tua saya nyuruh saya buat surat perjanjian bahwa saya sudah mati, dan saya tanda tangani materai. Saya siap dan saya buat surat perjanjian itu. Lalu saya disuruh keluar dari rumah, saya diusir, saya pergi. Lalu saya telepon seseorang yang menjadi suami saya sekarang. Beliau menolong saya, beliau mengajak saya ke rumah sahabat beliau yang sudah menikah. Disitulah saya tinggal, dan saya setelah tinggal di situ semakin kuat keyakinan saya untuk masuk Islam. Mereka yang membantu saya untuk masuk Islam, dan saya bilang kepada mereka, saya ingin masuk Islam tapi tidak mau ada gangguan dari keluarga saya. Saya ingin masuk Islam di KUA agar ada sertifikat saya masuk Islam dan tidak bisa keluarga saya mengganggu-gugat saya lagi. Perasaan saya senang sekali ketika saya bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Dan rasanya walaupun begitu berat cobaan ketika saya sudah memeluk agama Islam, semua rasa sedih, semua rasa berat yang saya alamin itu hilang begitu saja, karena saya merasa ini adalah kemenangan saya. Saya sudah lebih dekat dengan Allah. Teman-teman dekat saya kebetulan alhamdulillah semua Islam. Nah, ketika saya sudah masuk Islam dan saya sudah menikah, saya ajak suami saya silaturahmi ke rumah teman dan guru-guru saya yang saya
bertanya kepada mereka mengenai Islam, saya tunjukin kepada mereka, karena dulu mereka pikir saya ingin mempermainkan agama. Mereka tidak yakin bahwasanya niat saya ini benar-benar masuk Islam. Nah, saya pergi ke rumah teman saya semua pada keheranan, dan bahkan mereka tidak mengenali saya. Saya bilang, ini saya, Lasma, teman kalian, teman SMP, teman SMA kalian. Mereka sangat terkejut dan mereka bangga dan mereka senang. Mereka mengucapkan alhamdulillah, ternyata semua yang kamu cita-citakan selama ini benar terwujud ya. Ternyata kamu benar-benar mau masuk Islam, katanya seperti itu. Nah, mereka merasa menyesal karena mereka tidak mau mendukung saya masuk Islam. Cuman saya enggak, saya tidak dendam, bahkan saya ya udahlah, mungkin ini jalan hidup saya, mungkin seperti ini jalan saya untuk memeluk agama Islam. Kalau nggak ada sih, menurut saya nggak ada, karena saya minta kepada Allah, ya Allah permudahkanlah saya untuk belajar agama Islam. Alhamdulillah setelah saya masuk Islam, saya belajar sholat dengan sendiri dan dibantu dengan suami saya. Alhamdulillah setelah 1 minggu masuk Islam, saya bisa fasih doa-doa sholat. Dan setelah saya masuk agama Islam 2 minggu kemudian atau hampir 3 minggu, saya alhamdulillah sudah bisa membaca Al-Quran. Walaupun saya tidak belajar sama guru mengaji, saya belajarnya sendiri karena saya seperti ini. Saya yang ingin masuk Islam, saya ingin tunjukkan bahwasanya walaupun tidak ada yang membimbing saya akan tetap mempelajari Islam. Tidak ada sedikit pun saya merasa jenuh ataupun merasa berat. Saya jalani semua dengan penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kedamaian. Tujuan saya untuk belajar di pesantren An-Naba ini adalah saya ingin mengajak keluarga saya seluruhnya memeluk agama Islam seperti saya, karena saya merasa memang saya sudah bisa sholat, saya sudah bisa membaca Al-Quran, namun saya tidak bisa menjelaskan kepada keluarga saya bagaimana caranya supaya mereka bisa yakin bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka, dan tidak ada agama yang bisa masuk surga kecuali agama Islam. Saya ingin sekali mengajak keluarga saya. Jadi saya mencari tahu pesantren mana yang bisa saya datangin, tempat pesantren mana yang bisa tempat saya belajar. Alhamdulillah saya searching di Google, saya menemukan pesantren Mu'alaf An-Naba Center ini. Lalu saya cari kontak pendirinya. Alhamdulillah pendirinya semarga dengan saya. Beliau sangat baik. Beliau menjadi panutan saya juga. Saya semakin yakin dan saya semakin ingin belajar lebih lagi agar saya bisa menyelamatkan keluarga saya, agar saya bisa mendakwai keluarga saya, agar keluarga saya bisa selamat. Saya sedih sekali jika suatu saat keluarga saya meninggal dalam keadaan kafir, otomatis mereka akan kekal dalam neraka. Saya sudah bayangkan betapa sedihnya saya rasa. Oleh karena itu saya punya tekad yang kuat. Saya harus belajar agama, saya harus mempelajari agama Islam, saya harus mendalami bagaimana agama Islam, karena saya tidak puas dengan pengetahuan saya yang sedikit ini. Mudah-mudahan dengan saya belajar di agama mudah-mudahan dengan saya belajar di pesantren An-Naba ini, saya bisa lebih mendalami Islam dan bisa mendakwai keluarga saya, dan insya Allah bisa mengajak keluarga saya masuk agama Islam. Ada pada saat itu, setelah 1 tahun saya menikah dengan suami saya masih komunikasi dengan keluarga saya, karena suami saya bilang, walaupun kita beda akidah dengan orang tuamu, namun silaturahmi tidak boleh diputuskan.
katanya seperti itu. Lalu saya teleponlah orang tua saya, kebetulan yang mengangkat ibu saya. Lalu saya bilang, "Ibu, kami ingin datang ke rumah ibu, kami ingin silaturahmi karena agama Islam menyatakan walaupun kita berbeda, namun saya tidak boleh memutuskan silaturahmi kepada ibu." Lalu ibu saya bilang, "Boleh kalian datang ke sini, namun ada syaratnya," kata beliau seperti itu. Lalu saya tanya, "Apa syaratnya?" "Kalian harus memberi makan satu kampung ini dengan yang haram." Lalu saya berpikir, kan tidak mungkin saya memberi makan yang seperti itu kan haram di agama Islam. Lalu saya tanya dengan suami saya bilang, "Kalau misalnya kita memberi makan satu kampung itu dengan kambing, saya tidak keberatan, tapi kalau yang seperti itu saya tidak mau," kata suami saya seperti itu. Lalu saya pertanyakan dengan ibu saya, lalu ibu saya marah, beliau tidak mau. Lalu saya bilang dengan ibu saya seperti ini, "Ibu, kami tidak mau melawan ibu, kami tidak mau mengecewakan hati ibu, tapi kami tidak bisa melakukan seperti itu." Saya juga berdakwah sedikit kepada ibu saya, namun ibu saya bilang, "Kamu tahu apa masalah agama? Kamu tahu apa masalah kehidupan ini? Saya yang lebih tahu, saya duluan lahir daripada kamu." Namun karena saya tidak mau melawan kepada orang tua saya diam saja. Setelah itu orang tua saya bilang, "Sudah, dari sekarang putus hubungan saya dengan kamu. Toh juga kamu sudah buat surat perjanjian bahwasanya kamu sudah mati." Sebenarnya saya sedih, namun ya bagaimana lagi. Satu sisi saya tidak bisa melaksanakan permintaan orang tua saya, satu sisi saya tidak bisa juga memutuskan silaturahmi kepada orang tua saya. Namun saya berjanji dalam diri saya, untuk saat ini biarlah orang tua saya marah kepada saya dan menganggap saya sudah mati. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada keluarga saya sehingga kami bisa sama di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Yang saya ingin sampaikan kepada orang tua saya, ibu, ayah, abang, adik, paman, dan seluruh keluarga saya, walaupun kalian menganggap saya sudah mati, namun di hati saya, kalian tetap keluarga saya, kalian tetap orang tua bagi saya. Saya tetap mencintai dan menyayangi kalian. Setiap saat saya merindukan kalian. Saya bingung, ingin mendoakan kalian, namun saya tidak bisa mendoakan kalian. Saya hanya bisa mendoakan semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Memang hidayah itu tidak datang begitu saja. Carilah kebenaran, carilah jalan lurus, dengarkanlah ceramah-ceramah. Saya ingin sekali kalian bersama dengan saya. Saya ingin sekali juga merasakan indahnya bersama keluarga, bersama orang tua. Saya rasa pun kalian juga rindu dengan saya. Semoga rindu kita ini yang mempersatukan kita dalam memeluk agama Islam. Semoga rasa rindu kita ini mempersatukan kita di surga Allah kelak.